Nama saya Narita Aurelia Ramadanti dengan NPM 22.160. Perkenalkan, nama saya Nisrina Marsha Rizkia dengan NPM 22.148. Perkenalkan, saya Ayana Tasya dengan NPM 22.159. Perkenalkan, saya Muhammad Ibra Akbar Maulana dengan NPM 22.145. Perkenalkan, nama saya Nabila Sami Putri Rizal dengan NPM 22.141. Perkenalkan, nama saya Anggia Syahrul Nisa dengan nomor NPM 22.147. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibra Akbar Maulana dengan NPM 22.145. Di sini saya akan menjelaskan hukum acara civil law dan hukum acara common law. Yang pertama, pengertian hukum acara civil law. Hukum acara civil law adalah sistem hukum yang menekankan pada aturan hukum tertulis dan memiliki beberapa ciri-ciri seperti kodifikasi. Sistem hukum civil law memiliki sistem kodifikasi untuk menciptakan keberagaman hukum. Terus ada hakim tidak terikat preseden. Hakim tidak terikat pada putusan pengadilan terdahulu sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama. Selanjutnya ada peradilan inkuisitorial. Hakim memiliki peranan besar dalam mengarahkan dan memutus sebuah perkara. Di Indonesia, sistem hukum civil law berlaku bersama dengan sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, peradilan di Indonesia tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan sistem hukum civil law. Terus selanjutnya, pengertian hukum acara common law. Hukum acara common law adalah sistem hukum yang didasarkan pada putusan pengadilan telah ada sebelumnya dan prinsip hukum yang berkembang dari waktu ke waktu. Berikut beberapa ciri-ciri sistem hukum common law. Jurisprudensi sebagai sumber hukum utama, dianutnya doktrin stare decisis atau sistem precedens, adversary sistem dalam proses peradilan. Jadi kesimpulannya, kalau civil law itu merujuknya tuh kepada hukum yang tertulis, kepada undang-undang dan sebagainya. Nah, kalau common law biasanya nggak tertulis, kebiasaan, hukum adat, hukum Islam gitu. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sistem hukum acara civil law dan common law. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem hukum acara civil law. Sistem hukum acara dalam civil law atau yang dikenal sebagai sistem hukum kontinental memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama ada kodifikasi hukum. Hukum dalam sistem civil law dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang secara tertulis. Ini berarti bahwa hukum yang berlaku adalah hasil dari legislasi yang disusun secara sistematis dan komprehensif. Yang kedua ada peran hakim. Hakim dalam sistem ini memiliki peran yang lebih aktif dalam proses peradilan. Mereka tidak hanya mengadili berdasarkan hukum yang ada, tetapi juga terlibat dalam menemukan fakta dan menilai bukti secara cermat. Yang ketiga ada tidak terikat preseden. Berbeda dengan sistem common law, hakim dalam civil law tidak terikat oleh putusan-putusan sebelumnya. Mereka lebih mengutamakan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Yang keempat dan yang terakhir ada sistem inquisitorial. Proses peradilan dalam sistem civil law bersifat inquisitorial, di mana hakim memiliki peran besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam mengumpulkan bukti dan mengarahkan jalannya persidangan. Selanjutnya ada sistem hukum acara common law. Sistem hukum acara common law adalah salah satu sistem hukum yang paling berpengaruh di dunia, terutama diterapkan di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan beberapa negara bekas jajahan Inggris lainnya. Karakteristik utama common law yang pertama ada berdasarkan
presiden. Keputusan pengadilan sebelumnya menjadi dasar bagi keputusan di masa depan. Berarti hakim harus mengikuti keputusan yang telah dibuat dalam kasus serupa sebelumnya. Yang kedua ada jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Putusan-putusan hakim menjadi sumber hukum utama, berbeda dengan sistem civil law yang lebih mengutamakan undang-undang tertulis. Yang terakhir ada sistem adversarial. Dalam proses peradilan, kedua belah pihak atau penuntut dan terdakwa berperan aktif dalam menyajikan bukti dan argumen mereka di depan hakim atau juri. Saya akan menjelaskan terkait bagaimana peranan hakim pada sistem acara common law dan juga civil law. Baik, yang pertama yaitu pada hukum acara common law. Keyakinan hakim acara bersifat fleksibel dan juga adaptif, yang artinya mereka menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada. Ketika terdapat perkembangan di dalamnya, maka hakim pada suatu persidangan akan memiliki sifat yang adaptif dan juga mengikuti perkembangan hukum tersebut. Kemudian hakim harus mengembangkan hukum yang ada. Selanjutnya, hakim harus menghormati presiden atau putusan sebelumnya yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani oleh si hakim tersebut. Selanjutnya, pada hukum acara atau pada persidangan, hakim memiliki sifat sebagai mediator pada perkara yang sedang ditanganinya tersebut. Terakhir, hakim memiliki wewenang untuk menciptakan hukum yang baru. Ketika dalam suatu perkara ternyata belum ada putusan yang relevan, maka hakim dapat membuat suatu hukum yang baru untuk diterapkan pada perkara tersebut. Selanjutnya yaitu peran hakim pada hukum acara civil law. Pada dasarnya, pada civil law ini, fungsi hakim yang utamanya yaitu untuk menetapkan dan juga menafsirkan peraturan sesuai dengan batasan wewenang yang ada, sehingga hakim tidak bisa asal menetapkan atau menafsirkan suatu undang-undang yang tidak berdasarkan sesuai batasan wewenang tersebut. Selanjutnya, hakim tidak memiliki kekuasaan untuk menciptakan hukum yang baru, tapi hakim dapat melakukan interpretasi hukum yang sudah tertulis atau yang sudah ada tersebut. Selanjutnya, hakim dapat mencari rujukan aturan yang sesuai dengan perkara yang sedang mereka tangani tersebut. Rujukan di sini maksudnya adalah pada aturan-aturan yang sudah berlaku atau yang sudah tertulis. Selanjutnya, hakim bersifat aktif untuk menemukan suatu fakta dan cermat dalam menggali suatu alat bukti pada perkara yang sedang ditanganinya tersebut. Dan yang terakhir yaitu hakim menerapkan hukum sesuai dengan teks atau sesuai dengan hukum yang memang sudah tertulis dan yang sudah ada tersebut. Penerapan hukum acara common law dapat dilihat di Amerika Serikat. Amerika Serikat mengikuti sistem adversarial di mana dua pihak antara penuntut dan pembela beradu di pengadilan. Proses dimulai dengan arraignment, di mana tuduhan dibacakan dan terdakwa menyatakan sikapnya. Selanjutnya ada preliminary hearing, untuk menentukan kelanjutan kasus ke sidang juri. Ada juga sistem plea bargaining, dengan sekitar 95% kasus diselesaikan melalui negosiasi antara penuntut dan terdakwa sebelum persidangan. Contohnya kasus Brown v. Board of Education adalah salah satu keputusan penting dalam sejarah hukum Amerika Serikat. Bermula pada tahun 1951 ketika Oliver Brown, seorang warga kulit hitam di Topeka, Kansas, tidak diizinkan mendaftarkan putrinya di sekolah terdekat yang merupakan sekolah khusus untuk anak-anak kulit putih. Brown mengajukan gugatan kelas terhadap Dewan Pendidikan, menuduh bahwa kebijakan segregasi tersebut melanggar amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang menjamin perlindungan yang setara. Sebelumnya ada doktrin yang dikenal sebagai separate but equal, terpisah tetapi setara, yang membolehkan segregasi rasial. Namun akhirnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa fasilitas pendidikan yang terpisah tidak pernah benar-benar setara. Mereka berargumen bahwa pemisahan siswa berdasarkan ras menciptakan ketidakadilan dan merugikan anak-anak kulit hitam. Keputusan ini sangat signifikan karena menjadi tonggak awal dalam perjuangan hak sipil di Amerika. Dengan suara bulat 9-0, hal ini menunjukkan bahwa komitmen Mahkamah Agung untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negaranya.
Sementara itu, di Indonesia penerapan hukum acara civil law terlihat dalam sistem peradilan pidana, di mana hakim memeriksa fakta dan menerapkan undang-undang yang berlaku. Penerapan hukum acara di Indonesia bersifat inkuisitorial. Prosesnya dimulai dengan pelimpahan berkas perkara oleh penuntut umum ke pengadilan. Ada beberapa tahapan penting dalam penerapan hukum acara di Indonesia seperti pembacaan surat dakwaan, di mana penuntut umum membacakan dakwaan di hadapan hakim. Pemeriksaan terdakwa dengan cara hakim bertanya kepada terdakwa mengenai pengakuannya dalam persidangan. Sidang, di mana hakim memimpin jalannya persidangan, mengumpulkan bukti dan mendengarkan saksi. Terakhir, putusan, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan bukti yang ada tanpa keterlibatan juri. Contoh penerapan hukum acara di Indonesia dapat dilihat dalam kasus Nenek Minah yang terjadi pada tahun 2009. Nenek Minah dituduh mencuri 3 buah kakao dari perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan. Meskipun ia mengembalikan kakao tersebut dan meminta maaf, kasusnya tetap dilanjutkan ke pengadilan. Dalam proses hukum, Nenek Minah diadili di Pengadilan Negeri Purwokerto dan dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan berdasarkan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kasus ini menarik perhatian publik karena menunjukkan bagaimana hukum diperlakukan dalam situasi yang tampaknya sepele namun tetap diproses secara formal. Ada sistem hukum common law atau biasa disebut dengan Anglo-Saxon. Nah, kelebihan dari sistem hukum common law atau Anglo-Saxon itu yang pertama, sistem hukum Anglo-Saxon penerapannya lebih mudah, terutama pada masyarakat di negara-negara berkembang, karena sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pendapat para ahli dan praktisi hukum tuh lebih menonjol dan digunakan oleh para hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Lalu yang kedua itu ada sumber hukum terdiri dari putusan-putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan, serta peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara. Ya walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan-putusan dalam pengadilan, sehingga sumber hukum yang ada telah teruji dalam menyelesaikan suatu perkara sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada kepastian hukum lebih dihargai lagi bila dilihat dari sistem pelaksanaan peradilan di negara-negara Anglo-Saxon, yaitu sistem juri. Nah, menurut sistem ini tuh dalam suatu persidangan perkara pidana para jurilah yang menentukan apakah terdakwa atau tertuduh itu bersalah atau guilty atau tidak bersalah, non guilty. Nah, setelah pemeriksaan selesai, jika juri menentukan bersalah, barulah hakim, itu biasanya tunggal ya, berperan menentukan berat ringannya pidana atau jenis pidananya. Nah, bila juri menentukan tidak bersalah, maka hakim membebaskan terdakwa atau tertuduh. Nah, lalu yang keempat, itu ada juri yang digunakan dalam sistem hukum ini tuh adalah orang-orang sipil yang mendapatkan tugas dari negara untuk berperan sebagai juri dalam sidang perkara. Nah, juri ini tuh ditunjuk oleh negara secara acak dan seharusnya adalah orang-orang yang kedudukannya sangat netral gitu, dengan asumsi ya juri adalah orang-orang yang orang awam yang tidak mengetahui sama sekali latar belakang perkara yang disidangkan, seperti itu. Nah, kedua pihak dalam perkara itu tuh kemudian diberi kesempatan buat mewawancara dan menentukan pilihan jurinya, sehingga kenetralan dan keadilan lebih terlihat nyata, seperti itu. Lalu yang kelima, itu ada hakim memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Nah, karena hakim punya wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, nah selain itu juga menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis, seperti itu. Lalu yang terakhir, ada jika ada suatu putusan yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan hakim, dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat atau common sense, sehingga putusan-putusan yang ada itu benar sesuai kenyataannya dan menyesuaikan perkembangan masyarakat. Lalu ada kelemahan sistem hukum common law atau Anglo-Saxon. Nah, yang pertama itu tidak ada jaminan kepastian hukumnya. Nah, jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum, dikhawatirkan ada unsur subjektifnya, kecuali
hakim tersebut sudah dibekali dengan integritas dan rasa keadilan yang tinggi. Nah, untuk negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi, tentu saja hukum Anglo-Saxon itu kurang tepat untuk dianut. Nah, yang kedua itu ada hakim terlalu diberi kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan hukuman. Nah, sehingga terkadang faktor subjek dapat terjadi. Nah, karena hakim juga manusia kan, yang terkadang ada rasa sungkan dan juga ada gejolak untuk melakukan tindakan-tindakan curang. Salah satu contohnya, akhir-akhir ini ada berita yang mencuat mengenai hakim yang membebaskan salah satu terdakwa tindak pidana pembunuhan. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata hakim tersebut mendapatkan suap dari terdakwa tersebut sebesar sekian miliar. Nah, kelebihan yang dari hukum acara civil law itu yang pertama ada kepastian hukum tinggi. Nah, hukum dalam sistem civil law ini tuh dikodifikasikan secara jelas dalam undang-undang, memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi masyarakat. Nah, hal ini juga memudahkan individu atau entitas untuk memahami hak dan kewajiban mereka. Lalu yang kedua, itu ada proses peradilan yang efisien. Nah, proses peradilan ini tuh cenderung lebih cepat dan efisien karena hakim mengikuti kode hukum yang telah ada. Nah, ini juga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Lalu yang ketiga, ada peraturan yang sistematis. Nah, hukum itu kan disusun secara sistematis dalam berbagai kode, seperti kode sipil dan kode pidana. Nah, sehingga memudahkan akses informasi hukum bagi masyarakat dan praktisi hukum. Lalu yang keempat, itu ada peran hakim yang jelas. Nah, hakim itu tuh berfungsi sebagai penerap hukum yang telah ditetapkan dengan sedikit kebebasan untuk menafsirkan hukum. Nah, hal ini tuh mengurangi resiko keputusan yang subjektif. Selain kelebihan dari civil law, di sini juga ada kekurangan hukum acara civil law. Nah, yang pertama itu kurang fleksibel. Nah, sistem civil law ini kurang fleksibel ya dikarenakan hakim terikat pada hukum tertulis. Nah, ini dapat menyulitkan dalam menghadapi situasi baru atau kasus yang tidak diatur oleh undang-undang. Lalu yang kedua, itu ada kesulitan dalam adaptasi. Nah, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan sosial atau perkembangan baru dalam masyarakat dapat menjadi masalah karena undang-undang tidak selalu mencakup semua aspek kehidupan modern. Nah, lalu yang ketiga, itu ada ketergantungan pada kodifikasi. Nah, sistem ini tuh ya sangat bergantung gitu pada kodifikasi, sehingga jika ada kekurangan dalam undang-undang, penyelesaian kasusnya itu bisa terhambat. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Nah, ketika kasus tidak dapat diselesaikan dengan baik. Lalu yang keempat, yang terakhir itu ada proses inkuisitorial. Nah, proses peradilan ini tuh yang lebih berbasis pada dokumen dan kurang bergantung pada argumen lisan dapat mengurangi dinamika persidangan. Nah, membuat juga kurang menarik gitu bagi pihak-pihak yang terlibat. Sistem hukum common law berkembang di Inggris dan diterapkan di berbagai negara bekas koloni Inggris. Dalam sistem ini, jurisprudensi atau keputusan hakim menjadi sumber hukum utama dengan adanya doktrin stare decisis atau presiden, di mana keputusan hakim terdahulu digunakan sebagai acuan dalam kasus-kasus serupa. Proses peradilannya menganut adversary system, di mana hakim bertindak sebagai penengah, sedangkan para pihak yang berperkara mengajukan argumen masing-masing. Selanjutnya ada sistem hukum civil law. Sistem hukum civil law berkembang di benua Eropa, terutama dengan pengaruh hukum Romawi Jerman. Hukum ini bersifat kodifikasi, di mana hukum dikodifikasi dalam undang-undang yang komprehensif. Hakim dalam sistem civil law tidak terikat pada presiden dan peran utamanya adalah menetapkan fakta dan menerapkan undang-undang yang berlaku. Tanpa pembentuk hukum yang baru, proses peradilannya menganut inkuisitorial, di mana hakim lebih aktif dalam mengumpulkan bukti dan menyelidiki kasus.